Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak ibu semua, kita akan belajar fikih lagi hari ini. Dan sebelum pembelajaran, ibu minta kepada anak ibu yang duduk di belakang untuk merapikan bangkunya terlebih dahulu, disesuaikan barisannya dengan yang di depan. Oke, sudah cukup rapi. Baiklah anak-anak ibu semua, karena sudah rapi, untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Dan dengan berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Baiklah, ibu mau presensi terlebih dahulu. Aisyah Syadika, Alia Nurhaya, Arya Setia, Bashira Kaira, Delisa Nadira, Dafa Muhammad Nafil. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini ada 3 orang. Yang pertama itu ada Sakit Dafa Muhammad Nafil, lalu ada izin Delisa Nadira, dan Bashira Kaira itu tidak ada keterangan. Oke, baiklah anak-anak ibu semua, kita doakan kepada teman-teman kita yang tidak hadir dikarenakan sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman kita yang tidak bisa hadir dikarenakan ada kendala atau urusan lain, semoga urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat berharap kepada teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini, semoga untuk pertemuan minggu depan mereka bisa hadir. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu sangat berharap kepada anak-anak ibu semua untuk di akhir pembelajaran nanti anak-anak ibu bisa memahami apa itu mandi wajib, rukun mandi wajib, sunnah mandi wajib, tata cara mandi wajib, dan hikmah atau sebab diwajibkannya mandi wajib. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang mandi wajib. Yang pertama itu pengertian mandi wajib. Apakah ada anak-anak ibu yang tahu apa itu mandi wajib? Ya benar, jadi mandi wajib ini disebut juga dengan mandi besar atau mandi janabah. Nah, dalam bahasa Arab, mandi wajib ini disebut juga dengan al-ghuslu, yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, mandi wajib adalah mengalirnya air kepada seluruh tubuh dari ujung rambut sampai mata kaki atau sampai ujung kaki, disertai dengan niat untuk bersuci. Secara umum, mandi wajib itu adalah proses membersihkan diri atau menyucikan diri dari hadas besar. Sedangkan definisi dari hadas tersebut adalah suatu keadaan di mana seorang muslim berada di dalam keadaan tidak suci dan seorang muslim tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan amal ibadah selama dalam kondisi atau keadaan hadas besar. Baiklah, ibu akan memberikan contoh dalil tentang mandi wajib atau mandi janabah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Jadi ayat ini memerintahkan kepada umat muslim atau umat Islam untuk mandi wajib atau mandi janabah jika di dalam keadaan junub. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rukun mandi wajib, yang mana rukun itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan agar mandi wajib atau mandi janabah ini sah secara syariat. Rukun mandi wajib yang pertama itu adalah niat.
niat mandi wajib yaitu nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi saat kita mandi wajib, seluruh badan bagian luar itu harus terguyur air, termasuk pada bagian rambut. Dan untuk bagian badan kita yang berambut atau yang berbulu, air itu harus bisa mengalir sampai ke bagian pangkalnya dan hingga terkena kulit, sehingga tubuh tersebut tidak tertempel najis lagi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah mandi wajib. Sebelumnya ibu mau bertanya nih, apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa saja sunnah mandi wajib? Ya, jadi sunnah mandi wajib yang pertama itu adalah membaca basmalah, dan yang kedua itu berwudu. Jadi lakukanlah berwudu sebagaimana kita melakukan wudu sebelum sholat. Yang ketiga itu mendahulukan anggota badan bagian sebelah kanan, dan yang terakhir itu menggunakan wewangian. Nah, selanjutnya sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama itu karena bersetubuh, yang kedua karena melahirkan, yang ketiga karena nifas, yang keempat karena keluarnya mani, dan yang kelima karena haid, lalu yang terakhir itu karena meninggal dunia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Jadi anak-anak ibu semua, ini adalah inti dari pembelajaran kita hari ini, yakni tentang tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Jadi yang pertama itu adalah kita mengambil air lalu membasuh tangan terlebih dahulu, dan yang kedua itu kita membersihkan segala kotoran atau najis yang menempel di badan, dan yang ketiga itu kita berwudu seperti biasanya lengkap dengan doanya, dan lalu diakhiri dengan menyiram kaki. Dan yang keempat itu adalah kita mulai mandi wajib dan mengguyur air dari kepala 3 kali sambil berniat untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian guyurlah bagian badan sebelah kanan sebanyak 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Kemudian gosoklah seluruh tubuh 3 kali dan menyela-nyela rambut atau jenggot bila ada. Dan pastikan seluruh tubuh itu kena air, dan hindarilah kita menyentuh kemaluan. Jikalau tersentuh maka ambillah wudhu kembali. Selanjutnya hikmah dari mandi wajib atau mandi janabah. Yang pertama itu kita mendapatkan pahala. Kenapa kita mendapatkan pahala? Anak-anak ibu ada yang tahu? Iya, benar. Jadi mandi wajib ini adalah secara syariat Islam itu ibadah. Oleh karena itu, jika kita menjalankan perintah agama, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua itu mendapatkan kebersihan. Jadi seorang muslim yang mandi maka dia akan bersih dari kotoran, dan dia akan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah kita mendapatkan rasa semangat. Baik, karena tubuh yang diguyurkan udara ketika mandi itu akan menumbuhkan rasa semangat serta hilang rasa letih, lesu atau malas. Dan lebih lagi kita menjalani hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Maka syariat Islam ini mewajibkan mandi wajib ini untuk membangkitkan rasa semangat umat Islam. Baik anak-anak ibu semua, berikut adalah tayangan tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Silakan disimak dan selamat menyaksikan. Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut.
Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap-siap. Ya udah, aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong, cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Baik anak-anak ibu semua, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Dan sebelum menutup pembelajaran, ibu meminta kepada anak-anak ibu semua, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Baik, dipersilakan. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk menghilangkan hadas besar tentunya kita melakukan mandi wajib atau mandi janabah agar kita dapat membersihkan badan dan pakaian kita sebelum kita melaksanakan ibadah. Karena Allah itu sangat mencintai kesucian dan kebersihan. Oke, anak ibu semua, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum pulang, ibu minta kepada ketua kelas untuk mengumpulkan resume teman-temannya yang minggu kemarin dan minggu yang sekarang ini. Nah, mungkin cukup sekian ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ريت الدنيا في عيون قلبي كان الله في عون من اللي انا حسيته معاه قال اروح